Jemaat Tuhan, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja Kristen Indonesia Klaten. Berikut ada beberapa warta lisan yang akan disampaikan. Yang pertama, warta cetak. Diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan bahwa selain warta digital, saat ini Majelis Jemaat telah menyediakan warta cetak yang dapat diambil di meja presensi jemaat. Untuk warta digital, jemaat dan simpatisan dipersilakan memindai kode kris yang terdapat di bangku ibadah. Yang kedua, kotak doa. Jemaat dan simpatisan yang membutuhkan dukungan doa dapat mengisi form layanan doa dan memasukkan ke dalam kotak doa yang telah disediakan di samping meja presensi. Yang berikut untuk pelayan ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Lukas Suprastowo dan akan dilayankan perjamuan kudus. Yang berikutnya cuti, diberitahukan bahwa Pendeta Lukas Suprastowo akan mengambil cuti pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023. Yang berikutnya persidangan Majelis Jemaat. Persidangan BPMJ diadakan pada hari Senin tanggal 10 Juli pukul 18.30 waktu Indonesia Barat secara online, dan persidangan Majelis Jemaat diadakan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat di Wisma Narwastu. Mohon dukungan doa. Berikutnya pelantikan Badan Pelayanan Jemaat pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 dalam ibadah pukul 18 akan dilantik Badan Pelayanan Jemaat pengurus wilayah 78 GKI Klaten dan pengurus Komisi Ibadah GKI Klaten periode 2023-2025. Mohon dukungan doa. Yang berikutnya kelas katekisasi. Diberitahukan kepada jemaat bahwa kelas katekisasi telah dibuka kembali, yaitu angkatan kedua tahun 2023. Bagi jemaat yang terpanggil untuk baptis dan CD, maka pertemuan awal kelas katekisasi akan dimulai pada bulan Agustus 2023. Jemaat dipersilakan mengisi formulir pendaftaran yang sudah disediakan di meja presensi dan dikembalikan kepada majelis yang bertugas di konsistori. Yang berikutnya, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, kita berada di tempat ini saat ini karena berkat dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memuji namanya dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Kebaktian minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin.
Selamat siang. Selamat siang adik-adik. Ya, hari ini kita bersama-sama dengan keluarga, tidak dipisah, ya, tidak di sekolah minggu. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya, dan kita juga akan merayakan perjamuan kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita merayakan Minggu Trinitas. Ya, kita sebagai gereja diajak untuk menghayati Allah Tritunggal. Bukan berarti Allah kita tiga, Allah kita esa, tetapi Dia berkarya sampai pada saat ini di dalam karya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Penekanan yang saya sampaikan di dalam kita menghayati Minggu Trinitas adalah Allah yang tidak diam, Allah yang tidak mati, tapi Allah yang hidup, Allah yang terus berkarya bagi kita sampai saat ini. Nah, minggu ini kita bersama-sama akan beribadah dengan sebuah tema yang menarik, yaitu menghidupi Allah yang berkarya. Semoga kita semuanya dapat percaya, meyakini, bangga bahkan punya Allah yang hidup, dan juga kita mau meneladaninya. Mari kita agungkan bersama kuasa nama Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang di dalamnya keselamatan dinyatakan, yang mana hari ini juga karya keselamatannya akan kita rayakan melalui perjamuan kudus. Kidung Jemaat 222, mari kita nyatakan, agunglah kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu, nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Kerajaannya agungkan putra Daud, Allahmu permuliakanlah dan puji Tuhanmu, Allahmu permuliakanlah dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bangsa-bangsa dunia sekarang bertelut, akui kerajaannya dan puji Tuhanmu, akui kerajaannya dan puji Yesus Tuhanmu. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita memohon pengampunan apabila di sepanjang hidup kita ada beberapa hal yang tidak berkenan kepada sesama maupun kepada Tuhan. Mari kita mohon karunia Allah supaya kita dikaruniakan hati yang lapang dan bersih. Mari kita nyanyikan PKJ 47 dengan teduh sebagai sebuah kesiapan untuk mengaku setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan
Doa pribadi sejenak dipersilahkan. Kepada Allah yang Maha Kudus, yang seharusnya kami sembah dengan kekudusan. Namun pada siang hari ini, di waktu yang teduh, kami menyadari akan keberdosaan kami. Pikiran, perkataan, tindakan kami seringkali masih jauh dari gambaran saksi Kristus. Kadang kami justru menjadi batu sandungan. Dengan penuh kesadaran, kami mau melapangkan hati untuk Engkau sentuh, untuk Engkau jamah ya Tuhan, untuk Engkau perbaharui, sehingga kami memiliki hati yang menjadi sumber dari segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Bersih, suci, dan mulia. Sehingga kami akan dilayakkan untuk menyembah dan memuliakan-Mu selalu. Ya Allah, apabila ada di antara kami masing-masing belenggu-belenggu dosa yang masih terus mengikat kami, sehingga ketika roh kami menjadi roh penurut, rindu dan ingin selalu berjalan seterus dengan kehendak-Mu, namun belenggu dosa itu mengikat anggota-anggota tubuh kami untuk terus tertarik, untuk terus masuk ke dalam dosa. Jamalah bibir kami, jamalah mata kami, jamalah telinga, tangan, kaki kami Allah, supaya kami selalu melakukan apa yang benar di mata-Mu. Dan kami rindu Tuhan mengaruniakan hati yang senantiasa mengarah kepadamu ya Kristus. Demi nama Yesus, penebus yang hidup, kami memohon. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Hati kita sudah dibersihkan kembali oleh Allah. Kita harus meyakini itu. Dan kini terimalah berita anugerah yang dinyatakan melalui kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman
kembali dan mari kita menyatukan hati memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kita menyambut pemberitaan firman pada siang hari ini. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang senantiasa siap menerima sabda firman-Mu. Karena sabda firman-Mu itu menjadi pelita di dalam setiap langkah kami di tengah dunia yang gelap. Karena firman-Mu itu menguatkan kami ketika kami lemah. Karena firman-Mu itu menghibur kami ketika kami sedang ada dalam duka. Ya Allah, bersama dengan jemaat-Mu di GKI Klaten ini, bahkan bersama dengan anak-anak kami hendak siap menyambut sabda firman yang akan mengarahkan kami untuk dapat menghidupi Allah yang hidup, Allah yang berkarya, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus mengiring, memimpin kami semuanya, sehingga pada saat ini kami boleh menyediakan diri sejenak untuk menyiapkan diri atas telinga, pikiran, dan hati untuk menyimak dengan sungguh-sungguh sabda Tuhan yang akan kami sambut. Dan terlebih itu ketika pulang dari gereja ini, kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Demi nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan diambil dari Sakaria pasal 9, ayat 9 sampai dengan ayat 12. Sakaria pasal 9, ayat 9 sampai dengan ayat 12. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberi katakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Guru kepada Allah.
Bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat 25. Roma pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat 25. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang zaman ini? Mereka seumpama mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Sebab Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Namun hikmat itu dibenarkan oleh apa yang dikerjakannya. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Ya, syukur kepada Allah. Hari ini bersama dengan keluarga yang biasanya masuk ke pelayanan kategorial, hari ini kita bersama dengan anak-anak, orang tua, kakak adik, merayakan Minggu yang Agung dan juga perjamuan kudus yang akan kita sambut bersama. Adik-adik, saudara-saudara, Bapak Ibu, apa bedanya orang yang bebal dan orang yang bijak? Adik-adik tahu bebal, kata bebal itu dari mana? Apa bedanya bebal dan bijak? Bebal itu 11-12 lah dengan orang bodoh. Ya. Bebal dan bodoh itu kayak saudara kembar. Ya. Bebal itu ketika orang melakukan kesalahan, ketika diingatkan, dinasehati, tidak mau dengar-dengeran. Maunya hidup sak geleme dewe. Yang penting aku seneng. Adik-adik, ada yang seperti itu? Ketika salah, ketika melakukan yang tidak benar, papa mama bilang no, 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 no. Terus kita melakukan saja, ada? Itu namanya bebal. Ya. Orang yang bebal tidak akan pernah mengalami pertumbuhan. Wong bebal kok dikasih tahu tidak mau denger-dengeran, akhirnya apa? Ya sekarang dan besok ya begitu-begitu saja. Nakal tetap nakal, tidak nakal menjadi baik. Ini bukannya berlaku untuk anak-anak ya, Bapak Ibu juga ya.
Bapak Ibu yang dewasa itu malah kadang-kadang tahu sebenarnya mana yang salah, mana yang benar. Kadang-kadang tahu kalau itu salah dan tidak harus dilakukan, tetapi dengan berbagai motivasi, pertimbangan ini itu dilakukan juga. Ketika ada orang yang dengan penuh kasih menasehati, "Hawe iki sapa? Apa urusanmu? Iki pilihanku, iki jalanku." Dan begitu banyak alasan yang menjadikan kita orang yang tidak pernah yang namanya mengalami pembaharuan. Sebaliknya orang bijak adalah orang yang mungkin saja dalam standar tertentu dia sudah tinggi loh. Ya pinter, ya tahu. Tetapi dia tetap membuka diri untuk belajar. Untuk membuka diri atas nasihat. Nah, kata ini sering saya sematkan ke anak-anak remaja. Mana anak-anak remaja? Anak-anak remaja itu biasanya mengatakan, ini kan masa-masa pencarian jati diri. Kalau bisa itu yang senior-senior itu mengerti kami. Sehingga kalau mendampingi kami itu dengarkan kami. Ikuti mau kami. Iya, kadang-kadang memang betul. Remaja itu, apalagi zaman sekarang, tidak zaman dulu, itu beda pendampingannya. Tapi saya selalu menyampaikan kepada anak-anak remaja, ya kamu sedang mencari jati diri. Tetapi berilah ruang untuk nasihat. Mari adik-adik remaja yang selama ini kalau dibilangin papa mamanya, gitu ya. Ini saatnya saya ingatkan, harus punya ruang untuk dinasehati. Jangan ini jati diriku mak, enggak. Harus ada ruang untuk dinasehati supaya kita dapat bertumbuh menjadi semakin lebih baik. Benjamin Franklin pernah mengatakan, pintu gerbang menuju kebijaksanaan yang besar adalah mengenali dengan jelas kebodohan. Saya ganti aja lah, kebebalan yang ada pada diri sendiri. Orang tidak akan pernah menjadi bijaksana kalau dia tidak menyadari akan kebodohannya, kesalahannya, dan tidak ada upaya untuk memperbaiki. Iki watak ya Pak, dudu watok ya kadang-kadang gitu ya, yang dewasa ya. Dengan alasan pembenaran ini watak yang sejak lahir ya begitu. Pembawaan dari sononya ya begitu. Beda Pak dengan watok, diobati ya sembuh. Alasan. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dan semakin bijaksana apabila mengenal kebodohan, mengetahui kebebalan diri, dan tentu direspon dengan pertobatan, dengan kesediaan untuk dinasehati, dengan kesediaan untuk menjadi lebih baik tentunya. Tapi memang kita juga perlu menyadari atas kelemahan kita manusia. Dalam diri kita itu ada dua kutub yang tarik-menarik. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma. Ya. Kitab Roma pasal 6 sampai 7 itu hampir sama. Pergumulan Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Roma terkait dengan ketika sudah ikut Kristus. Roh memang penurut. Adik-adik, siapa yang ingin menjadi orang bijaksana? Angkat tangan, adik-adik. Ayo. Ya, pengen jadi bijaksana ya? Bapak Ibu mana yang ingin jadi bijaksana? Ya. Semua ingin bijaksana, saya yakinlah. Orang Kristen pengen bijaksana. Pak, aku jadi pengen orang tua yang bijaksana. Saya pengen menjadi pribadi yang ya ketika ada masalah itu bijak meresponnya. Dan itu memang roh kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu pengen meraih ke sana. Tetapi memang kutub yang berbeda yaitu kedagingan kita. Itu yang seringkali menjadi sisi kemanusiaan yang mudah sekali membuat kita jatuh dalam dosa. Injil Matius mengatakan roh kita penurut tapi daging kita lemah. Roma pasal 6 dilanjutkan dalam Roma pasal 7 dikatakan
Ini saya sampaikan dalam persekutuan wilayah. Jadi Bapak Ibu kalau hari Jumat longgar ikutlah persekutuan wilayah. Karena ada pendalaman lebih khusus. Dalam persekutuan wilayah dari Jumat saya katakan kita ini ada pada dua pilihan. Mau menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran. Hanya dua itu. Kalau hamba kebenaran ujungnya adalah keselamatan. Kalau hamba dosa ujungnya kematian. Kita tidak bisa menghamba kedua-duanya. Harus memilih salah satu. Nah kadang-kadang kita memang, aku ini sudah ditebus oleh Kristus. Kita menjadi hamba kebenaran, iya. Tapi tak jarang ada dua hal yang harus diperhatikan. Tak jarang kita sudah mengaku diri menjadi hamba Kristus. Tetapi masih dikuasai oleh dosa. Itu yang membuat kita kadang-kadang jatuh. Yang kedua, Rasul Paulus mengatakan, jangan engkau menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Ya, dua kutub ini harus diperhatikan. Maka saya pesan di dalam persekutuan wilayah itu, mari dengan penuh kesadaran. Bagian tubuh mana Bapak Ibu, adik-adik yang memang itu lemah sekali. Ada di sini yang pengennya itu sok tahu aja, ada. Kalau ada berita begitu, pengen tahu, kemudian cerita yang lain ke yang lain sudah berkembang. Ada? Hati-hati dengan telinga. Tuhan sucikan telingaku, begitu ya. Ada yang sekarang matanya sering membawa diri ke dalam dosa, ayo, zaman medsos. Aduh Pak, ini mata tidak bisa dikendalikan nih. Membawa saya kepada mencari-cari berita-berita atau gambar-gambar atau video-video yang menjerumuskan. Tuhan tolong jamahlah mata saya supaya mengarahkan kepada kekudusan. Nah, ada istilah ngember, ada ya. Kita suka sekali dengarnya cuma 50% tapi ceritanya 150%, ada? Tambahan dari mana gitu ya. Dosa. Kita menghamba kepada dosa, menyerahkan bibir lidah kita untuk dosa. Hati-hati. Ya, memang kita ada dalam kutub itu. Maka kalau hari ini kita menyadari, mari menjadi orang Kristen yang bijak. Yang membuka diri untuk nasihat. Menjadi Kristen yang mau terus belajar. Dan hari ini saya hendak mengatakan bahwa Kristen yang bijak itu harus nyata dalam pertumbuhan yang menghidupi karya Allah. Ya, saya arahkan ke tema. Kristen bijak itu nyata dalam pertumbuhan. Pertumbuhan itu seperti orang bijak yang mau belajar. Oh, aku salah hari ini. Aku belajar untuk tidak mengulangi. Aku jatuh lagi. Aku mau berusaha untuk bertobat. Dan menghidupi karya Allah. Menjadi Kristen bukan hanya rajin secara ritual. Tapi malas dalam praktek aktual. Ya. Pulanglah dan jadilah saksi Kristus. Ning gereja apik. Religius banget. Ning jobo mulai parkiran bisa jadi. Sumpah serapah, kebun binatang keluar semua. Bisa jadi loh ya. Tidak bijak. Kristen yang bijak adalah Kristen yang terus mau rendah hati, belajar, dan semakin dapat menghidupi Kristus seutuhnya. Kata menghidupi agak susah ya, tetapi saya sederhanakan di sini, adik-adik, menghidupi itu percaya, beriman, kemudian meneladani. Bukan hanya haleluya, puji Tuhan, aku punya Allah seperti engkau, tapi pulangnya, loh kok beda, tidak menjadi saksi yang hidup, itu belum menghidupi. Menghidupi itu yang meyakini, tetapi begitu pulang, masuk dalam kehidupan sehari-hari, aku mau seperti Kristus. Itulah yang namanya meneladani, menghidupi. Maka dari itu ketika kita hendak diajak untuk percaya dan meneladani, maka kita juga perlu memiliki gambar Allah yang positif. Ya, gambar Allah yang positif, Pak. Iya. Setiap kita punya gambar Allah masing-masing. Zakaria misalnya dalam bacaan pertama. Zakaria dalam pengalamannya, dalam konteksnya, dia memiliki gambar Allah yang lembut. Allah yang penuh kuasa, tapi penuh damai. Allah yang menyelamatkan, Allah yang membebaskan. Karena pada zaman Zakaria, dia berada dalam kondisi bangsa yang
terpuruk. Tapi dia meyakini ada Allah yang lemah lembut, penuh damai, penuh kuasa, dan membebaskan. Dalam pemazmur kita juga menyanyikan hari ini perdana ya, dari sekian tahun kita tidak menyanyikan mazmur. Pemazmur menggambarkan Allah sebagai sosok yang pengasih dan penyayang. Panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar. Nah, kenapa? Pemazmur betul-betul merasakan dalam konteks itu, iya Allahku itu pengasih dan penyayang seperti gembala yang menyayangi dombanya. Itu gambaran Allah yang ada pada pemazmur. Maka supaya kita dapat menghidupi Kristus, menghidupi Allah yang berkarya, kita harus punya gambar Allah yang positif. PR bagi orang tua dan GSM. Ya. Orang tua jangan sampai menghadirkan, ini pesan saya, gambar Allah yang menakutkan. Jangan berbuat begitu. Nanti kalau kamu berbuat begitu, Tuhan marah loh. Tuhan menghukummu loh. Hati-hati ya, kadang memilih kata, memilih gambar Allah yang hendak disampaikan kepada anak-anak. Idealnya hadirkan gambar Allah yang maha kasih. Enggak boleh begitu, jangan diulang ya. Tuhan tidak berkenan. Guru sekolah minggu kadang-kadang juga kalau tidak hati-hati, kita seringkali menggambarkan gambar Allah yang penuh dengan kengerian. Adik-adik kalau tidak melakukan ini, maka nanti kamu masuk neraka jahanam. Nanti kamu di sana disobek-sobek, digini-gini. Nah, jangan. Sebagai gereja, sebagai GSM, sebagai orang tua, mari supaya anak-anak kita dapat menghidupi, percaya dan meneladani, maka hadirkan gambar Allah yang positif. Maha kasih, lemah lembut, panjang sabar. Itulah yang akan menjadi sebuah perjumpaan dan pengalaman pribadi nanti yang membuat kita dapat menghidupi Allah yang tidak diam, Allah yang hidup, Allah yang berkarya. Bapak Ibu dan Saudara, siang ini saya mengajak kita untuk menggumuli sabda Tuhan yang didasarkan pada Injil Matius pasal 11. Ini adalah kisah di mana Yohanes Pembaptis punya banyak murid. Tapi Yohanes Pembaptis dipenjara. Nah, ketika dipenjara, baik Yohanes Pembaptis maupun para murid masih sanksi. Itu Yesus benar tidak tahu orang yang kita tunggu-tunggu selama ini. Maka Yohanes Pembaptis mengutus para muridnya untuk mengkonfirmasi kepada Yesus. Benar tidak tahu kami itu yang kami tunggu? Nah, dalam Matius pasal 11 ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 16. Yesus mengatakan, apa kamu tidak lihat? Apa kowe ra ndeleng? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan, dosa diampuni. Kurang apa meneh? Ini kalau bahasa saya sekarang begitu. Akhirnya kan para murid percaya. Kemudian para murid pergi. Nah, Yesus kemudian menengok kepada orang banyak dan mengajar. Bagian dari ajarannya adalah yang kita baca pada siang hari ini. Ada beberapa hal yang menghantar kita untuk dapat belajar bagaimana kita percaya dan meneladani, merasakan Allah yang berkarya. Yang pertama terbuka pada kekayaan hikmatnya. Bapak Ibu dan Saudara, pada masa itu orang-orang Yahudi punya gambar yang mungkin sama. Yang namanya Mesias itu orang hebat. Yang namanya Mesias itu berkuasa mengalahkan Romawi, mengusir penjajah, menjadi raja politik. Itu gambaran besar mereka. Maka ketika mendapati Yesus kok belum ada tanda-tanda ke sana. Yesus karyanya hanya menyembuhkan, belum sampai kepada sebuah tanda petik menghasut orang Israel, ayo berontak, ayo lawan penjajah. Belum sampai ke sana. Maka mungkin bisa jadi Yohanes Pembaptis dan para murid coba dikonfirmasi, betul tidak itu yang kita tunggu?
Mereka punya patron, mereka punya ukuran yang sama. Yang namanya Allah berkarya itu dia datang menghancurkan musuh, kita menjadi pemenang. Ternyata enggak. Yesus lebih daripada itu. Masuk ke dalam kehidupan yang nyata pribadi lepas pribadi. Memulihkan, menyembuhkan, mengarahkan melalui pengajarannya. Terbuka pada kekayaan hikmat Allah. Itu menjadi awal di mana kita akan dapat menghidupi Allah yang berkarya. Kenapa? Kadang-kadang kita terkecoh. Saya memakai kata terkecoh ya. Seringkali kita mendengarkan khotbah, mendengarkan pengajaran. Bapak, Ibu, Saudara, bahwa kesembuhan, bahwa mukjizat, bahwa ini terjadi pada A. Itu pasti berlaku pada Bapak, Ibu, dan Saudara. Lah konteksnya beda. Pergumulannya beda. Tuhan caranya tidak seragam. Bahkan caranya tidak dapat kita tebak. Misteri. Tetapi kita harus yakin Tuhan kaya akan hikmat. Tuhan punya caranya tersendiri untuk berkarya atas pergumulan yang Bapak, Ibu, Saudara hadapi. Jangan sampai terjebak untuk kemudian Tuhan, mukjizatmu atas A berikan kepadaku. Enggak. Nanti kita akan menjadi orang yang akhirnya hanya imitasi. Tapi jadilah orang yang terbuka bahwa Tuhan punya cara yang spesial, unik. Tuhan akan berkarya atas diri kita secara khusus. Dan nantikanlah itu. Dan itu akan sesuai dengan konteksmu. Walaupun untuk memahaminya kadang-kadang, loh Tuhan, aku punya pergumulan kok malah semakin keras, semakin susah. Ya kadang-kadang memang cara Tuhan seperti itu atas pribadi kita masing-masing. Tapi yang terpenting sekarang yang awal adalah terbukalah. Oh Tuhan punya cara. Seperti apa? Tidak ada rumusnya. Itu kuasa Allah. Saya hanya bisa mengajak, ayo terbuka. Tuhan punya cara untuk berkarya atas setiap pribadi kita. Jangan mudah terkecoh dengan podo liyane. Karena pergumulan kita beda, konteks kita beda. Dan Tuhan mau memakai cara yang berbeda untuk setiap kita. Itulah yang kemudian menjadi sindiran Yesus kepada orang banyak pada saat itu. Ketika mengatakan, lah piye to? Ketika Yohanes datang, dia memang mengembara dulu. Tidak makan dan minum bersama. Kowe ora percaya bahwa itu Nabi Allah yang diutus untuk menyiapkan jalan. Aku datang, aku makan dan minum. Kowe ora percaya. Lho kok malah mangan karo wong berdosa? Ya Matius kemarin ya. Ki piye to begitu ya? Karena mereka punya ukuran yang sama dari awal. Yang namanya Mesias, yang namanya Raja yang dinantikan itu ya seperti itu. Ternyata beda. Kristus hadir dengan caranya yang khusus. Dan Yesus mengatakan kepada orang Israel saat itu, jangan seperti itu. Jangan seperti anak-anak di tengah pasar yang tidak peka. Yang kedua menarik Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama ayat 25. Masih dibuka? Ayat 25. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Aduh, kok beda ya gitu ya. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Menjadi bijaksana itu baik. Dan saya dorong kan, di awal saya katakan, jangan menjadi orang bodoh. Jangan menjadi orang Kristen yang bebal. Tapi jadilah orang Kristen yang bijak, yang bertumbuh. Tetapi bijak bertumbuh itu jangan subjektif. Menurut ukuranku. Aku wis bijak kok Pak. Aku wis pinter kok Pak. Enggak.
Orang-orang yang sudah merasa bijak pada dirinya, orang-orang yang sudah merasa pinter pada dirinya, biasanya mereka menjadi orang yang patronnya ya gitu. Yang namanya keselamatan ya begitu. Yang namanya Tuhan berkarya ya begitu. Dan tidak membuka atas cara-cara Tuhan yang unik tadi. Dan dikatakan di dalam ayat 25, Tuhan menyembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Kalau saya tambahkan ya, Tuhan menyembunyikan karyanya atas orang-orang yang merasa bijak dan pandai karena mereka dibatasi oleh banyak hal. Tetapi Tuhan menyatakannya kepada orang kecil. Kata kecil, mari kita tengok anak-anak kita yang kecil. Mereka rata-rata kalau masih kecil, ya denger-dengeran. Ya mau diarahkan. Masih merasa bahwa aku perlu dinasehati. Dan seterusnya. Dan kecil di sini, kecil di mata Allah dalam arti bahwa ya kita ini tidak seberapa dibandingkan dengan hikmat Tuhan. Dan saya merasa orang yang berdosa. Saya orang yang masih membutuhkan belas kasih Allah. Saya bukan orang kuat. Saya orang lemah. Saya ini hanya kecil. Ya, kalau ada di antara kita, aku besar di mata Tuhan, ya wes rambung. Aku sudah merasa besar kok. Tapi karya Allah akan dinyatakan kepada mereka yang kecil di mata Allah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Artinya apa? Tuhan yang harus berkarya dengan hebat, kita yang semakin merasakan penyertaan Tuhan. Mari siap menjadi kecil di mata Allah. Ya. Kecil di mata Allah itu kadang-kadang begini Bapak Ibu. Atas sebuah peristiwa, atas sebuah berkat, atau mungkin atas sebuah jalan, atas pergumulan kita. Kadang-kadang, iya ini kalau bukan Tuhan, enggak. Kita akan sampai pada saat itu. Tapi kalau sudah terbiasa sombong, terbiasa merasa bisa, merasa ini enggak akan merasakan. Itu karena aku memang pinter. Kan begitu kan? Itu karena aku memang bijaksana. Tapi orang-orang yang kecil, ini kalau bukan Tuhan, aku tidak akan mengalami. Aku tidak akan terbebas. Aku tidak akan lega. Butuh kesiapan menjadi kecil di mata Allah. Yang ketiga, ini ayat favorit. Ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah. Yesus mengundang. Kamu letih, kamu berbeban berat, kamu merasa kecil, kamu butuh penguatan, mari datang kepadaku. Aku akan berikan kelegaan. Diperlukan yang namanya tindakan aktif untuk datang. Tapi ayat 29-30 tidak kemudian dibebaskan pleng, enggak. Seperti saya katakan tadi, kita harus berpindah dari perhambaan dosa menuju hamba Tuhan. Hamba kebenaran. Sedikit mengutip dari khotbah yang lalu. Ketika Hanaya mengatakan Israel akan dibebaskan. Itu cara pandangnya. Tapi Yeremia mengingatkan, no, tidak seperti itu. Kamu justru akan diberikan kuk yang lebih kuat. Kan waktu itu tandanya Hanaya melepaskan kuk. Ya, adik-adik tahu kuk? Itu kayak kalung dari kayu untuk mengekang sapi. Ya, gunanya untuk mengarahkan, ayo belok kanan, ayo belok kiri, ayo terus, begitu. Nah, pada masa itu Hanaya dengan yakin bahwa akan dibebaskan dengan cara yang luar biasa. Tapi Yeremia mengatakan enggak. Bahkan kau akan diberikan kuk yang lebih keras, yaitu kuk besi. Nah, dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 29 sampai 30, marilah datang kepadaku, pikulah kuk yang kupasang. Artinya apa? Kita diajak untuk menghamba kepada kebenaran. Kuk itu mengekang, kuk itu mengarahkan. Saya artikan didikan. Ya. Karena dengan kuk maka kamu akan belajar dariku.
Bapak Ibu kalau menjadi Kristen ya mau sekedar liturgia gitu ya, mau sementing minggunya gereja, tetapi tidak bersedia dididik. Menjadi Kristen anti dengan pergumulan, maka ya tidak akan mengalami yang namanya percaya dan mengalami perjumpaan dengan Allah yang berkarya. Justru orang-orang yang ketika melihat secara positif, misalnya pergumulan hidup, Tuhan ini pergumulan apa lagi? Tuhan mau didik apa lagi? Seberat apapun aku mau dipasang kuk dan diarahkan oleh kuk Kristus yang membawaku kepada kebenaran. Maka orang-orang itulah yang akan merasakan, mengalami, menghidupi Allah yang berkarya, bukan Allah yang diam. Bukan berarti Bapak Ibu saya mendoakan Bapak Ibu penuh dengan pergumulan, enggak. Tapi ketika Bapak Ibu mengalami pergumulan, milikilah cara pandang yang positif, rendah hati. Anggaplah ini menjadi sarana atau materi pembelajaran untuk kenaikan kelas. Kenapa? Dalam pergumulan itu, kalau kita mau rendah hati, menjadi kecil, datang kepada Allah, mau dididik. Ayo Tuhan, pelajaran apa lagi yang hendak Tuhan nyatakan kepadaku? Dan itu kan menjadi pengalaman yang berbeda satu dengan yang lainnya. Menghidupi saya katakan percaya dan meneladani. Maka menjadi orang Kristen kita harus bertumbuh secara heliotropik kristosentris. Ini istilah saya. Minggu yang lalu saya ngisi di Ngupasan terkait dengan pembekalan BPH. Heliotropik itu karakter tanaman yang tidak menghindari terang, tetapi mencari terang. Bapak Ibu, adik-adik kalau melihat tanaman tumbuh di tempat gelap, dia akan mencari terang. Itu kalau ada tanaman mencari gelap itu sesat. Ya kan? Kalau ada tanaman menjulur mencari tempat gelap itu pasti tidak sehat, mati nanti. Tapi tanaman yang sehat dia walaupun lahir misalnya di tempat kegelapan, dia akan bertumbuh mencari terang. Dan ketika dia mendapat terang, dia akan bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Orang Kristen harusnya seperti itu. Selalu mengarahkan hati kepada Tuhan. Untuk apa? Menjadi bertumbuh, hari demi hari menjadi semakin bijaksana, hari demi hari menjadi semakin seperti Kristus. Kristosentris. Adik-adik dengarkan papa mama yang mendasarkan pengajarannya pada Alkitab. Supaya apa? Menjadi bijaksana. Semoga hidup adik-adik bisa bertumbuh seperti Kristus. Anak remaja, mari berikan ruang untuk nasihat. Ojo sak geleme dhewe. Karena nasihat akan membuat kita menjadi bijaksana. Bagi kita yang tua, yang sepuh, orang tua, mari kita membangun diri sebagai teladan. Supaya anak-anak bisa melihat ada Kristus dalam diri kita. Dan kadang-kadang pengajaran verbal kan bagi anak-anak kita kan mental seringkali. Yang dibutuhkan sekarang adalah keteladanan. Mereka akan dapat menghidupi karya Allah. Akan dapat menghidupi bahwa Allah bekerja itu ketika memang ya orang tuanya pun menjadi bagian dari proses tersebut. Menghidupi Allah yang berkarya akan menghadirkan perjumpaan. Saya katakan perjumpaan dulu. Bagi Bapak Ibu yang anti, maka tidak akan pernah mengalami perjumpaan. Kita harus dengan penuh kesadaran terbuka tadi pada cara Allah. Menjadi rendah hati kecil. Kemudian Tuhan aku mau datang kepadamu, didiklah aku. Yang akan mengalami perjumpaan. Setelah mengalami perjumpaan, punya pengalaman. Pengalaman itulah yang akan menjadi pijakan kita menjadi hari demi hari semakin bijaksana. Sehingga kita mengalami pertumbuhan kekristenan yang semakin mendewasakan. Sekali lagi, di sekitar kita banyak sekali pengajaran yang kadang-kadang mengarahkan kita kepada kekristenan yang lemah, manja, dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya memberitakan tentang gambar Allah yang positif yang menjadi pijakan kita untuk mengalami perjumpaan, pengalaman, dan pertumbuhan demi kekristenan yang semakin dewasa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.
Bapak, Ibu, saudara sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bersama kita menaikkan doa syafaat. Ya Allah, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami rindu menjadi orang Kristen yang mengalami perjumpaan, yang memiliki pengalaman yang indah. Dan kami rindu menjadi orang Kristen yang bertumbuh semakin dewasa. Maka dari itu ya Tuhan, mampukan kami untuk terbuka pada kekayaan hikmat Allah. Tuhan punya cara untuk berkarya atas setiap kami. Tidak selalu kami harus meniru menjadi seperti orang lain. Tetapi biarlah karya Allah dinyatakan atas setiap kami pribadi, lepas pribadi, dengan cara Tuhan yang unik, dengan cara Tuhan yang spesial. Ampunilah kami kalau selama ini kami merasa sudah menjadi orang Kristen yang bijak, orang Kristen yang pandai, yang kadang-kala justru itu membatasi kami untuk merasakan karya Allah. Maka dari itu, biarlah dalam perkenanan-Mu kami menjadi orang-orang kecil yang mendapatkan anugerah perjumpaan, mendapatkan anugerah kekuatan, sehingga kami merasakan percaya dan juga mau meneladani cinta kasih-Mu. Dan atas setiap kami yang lemah, letih lesu, berbeban berat, mampukan kami untuk tidak lari kepada kekuatan-kekuatan yang lain, melainkan datang kepadamu dan bersedia dididik Tuhan untuk menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang lebih baik. Secara khusus kami bersama-sama dengan keluarga demi keluarga berdoa untuk pergumulan kami ya Allah. Secara khusus kalau ada di antara kami keluarga-keluarga yang terus bergumul dengan masalah perekonomian. Tuhan berbagai cara sudah dilakukan, namun permasalahan ekonomi masih mewarnai kehidupan berkeluarga. Atau mungkin di antara kami ada yang terjerembab dalam utang piutang yang semakin membuat kami terperosok lebih dalam tanpa ada kekuatan untuk mengembalikan. Ya Allah, didiklah kami menjadi keluarga-keluarga yang bersahaja, menjadi keluarga-keluarga yang mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa ketika kami mau dididik, kami mendapatkan kekuatan baru, memiliki manajemen yang baru, dan kami pun dipulihkan. Kalau ada di antara kami yang relasi antara suami istri, anak orang tua, kakak adik tidak baik, karena mungkin cara pandang yang keliru terhadap komunikasi, relasi, dan nasihat. Tuhan tolong berikan kami kerendahan hati untuk mau menerima nasihat dari siapapun, seraya percaya bahwa nasihat yang baik
kudus mulia itu datangnya dari Allah. Apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, kami hendak taruh di dalam kuasa kasih Kristus. Ya Allah, kami rindu menjadi orang-orang yang menghidupi karya Allah. Karya Allah yang mulia ketika Tuhan datang ke dunia, menyerahkan tubuh dan darah untuk penebusan dosa kami. Sehingga yang mulanya kami adalah orang-orang berdosa yang layak dihukum, kami diselamatkan. Melalui perjamuan kudus yang hendak kami rayakan, kiranya iman kami disegarkan, iman kami dipulihkan, dan kami semakin merasakan bahwa Tuhan nyata di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Berkatilah gerejamu ini, GKI Klaten, berkatilah kota Klaten dengan damai sejahtera-Mu. Berkatilah bangsa ini dengan kekuatan, dengan kebijaksanaan atas pemimpin-pemimpin yang ada. Dan tidak lupa kami berdoa untuk dunia ini. Kiranya damai sejahtera-Mu melingkupi di atas pergumulan-pergumulan yang ada. Seluruh doa permohonan serta ucapan syukur ini bersama kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat, marilah kita merespon berkat Tuhan yang begitu indah dengan memberikan persembahan yang didasari dari 1 Tawarikh 16 ayat 28-29. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dengan penuh rasa syukur, mari kita kumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan pujian dari PKJ 146.
Kepada seluruh jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu ini pada bait yang ketiga. Kita bawa persembahan kita dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami sungguh merasa bersukacita dan bersyukur apabila Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan dari sebagian rejeki berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami ingin juga belajar untuk mempersembahkan diri kami sepenuhnya untuk Engkau pakai di dalam pelayanan-Mu di dunia ini. Biarlah kami, para majelis dan para aktivis di gereja ini juga boleh Kau pakai untuk mengelola persembahan yang kami kumpulkan, supaya semuanya ini berkenan di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Pada perjamuan ini, anak-anak turut diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, belajar dari Yesus yang berujar, "Biarlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Marilah kita mengajak anak-anak kita yang sudah baptis untuk menerima anugerah perjamuan kudus Tuhan ini. Bersama-sama dengan kita saat ini ada saudara-saudara kita seiman yang berasal dari gereja lain yang ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus.
Ada 23 form saya bacakan dan saya undang untuk bangkit berdiri. Nanti saya panggil untuk kita kenal. Katrini dari GKJ Gumulan. Selamat datang. Kristono dari GKJ Kebonarum. Kevin Efraim Manurung dari HKBP Pemantang Siantar. Selamat datang. Keluarga Rusnadi Sairin dari GKP. Oh iya. Selamat datang Bapak. Veo dari GKJ Trucuk. Hana dari GSJK. Bilain dari GKJ Karangnongko. Bilain. Selamat datang. Lastio Army dari GKJ Kebonarum. Ya, selamat datang. Januar Listanto dari GKJ Klaten. Selamat datang Bapak. Purwaningsih dari GKI Gejayan. Selamat datang. Susarnyo ya, GKI Pajajaran Magelang. Selamat datang Bapak. Keling Putu dari GKJ Kebon Agung. Selamat datang Bapak Yupi dari GKI Taman Asri Sragen. Ya. Hadir? Di luar kali. Sudiono dari GKJW Sukun Malang. Selamat datang Bapak. Bapak Endang dari GKI Sutopo. Oh, selamat datang Bapak. Bu Nani dari GPIB Depok. Selamat datang Bapak Ibu sekeluarga. Albertus Agung Wibowo dari Wedi. Selamat datang. Dari GKJ Wedi. Selamat datang. Eva Aurelia GKI Gombong. Keluarga Puji Asmoro dari GKJ Jongrangan. Selamat datang Bapak. Keluarga Oktalia dari GKJ Condong Catur. Selamat datang Jimmy Yen dari Metodis Medan. Selamat datang Diahni Westi dan Gita dari GKI Ngagel Posjem Palangkaraya. Ayo, lama tidak jumpa. Selamat datang. Bersama-sama dengan kita, di dalam ketidaksempurnaan kita semua, mari percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan menyempurnakan pemahaman kita dalam memahami misteri perjamuan kudus ini. Jemaat Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau sendiri yang mengundang kami untuk merayakan perjamuan kudus. Kami yang tidak layak ini Engkau layakkan. Dan biarlah melalui Gereja Kristen Indonesia Klaten, kami akan larut dalam sukacita perjamuan kudus, menghayati kembali akan cinta kasih-Mu, pengorbananmu di kayu salib. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, supaya kami mendapatkan pembaharuan, dan kami datang dan menyambut perjamuan kudus dengan berhiaskan kekudusan. Kami sambut dengan penuh sukacita dan syukur perjamuan kudus ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Allah yang kudus dan maha kuasa, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau mengarahkan perkembangan dunia ini dan menyayangi setiap insan. Di sini Engkau telah mengumpulkan kami menjadi satu tubuh dalam persekutuan gereja dan keluarga, untuk mengagungkan kemuliaan-Mu bersama dengan para malaikat di surga dan juga kaum kudus di bumi yang tidak henti-hentinya bernyanyi. Suci, suci, suci. Suci, 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 jiwaku menyembah-Mu, hatiku
Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami menyiapkan hati, mampukanlah kami mengimani. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini, yang pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian juga Ia memanggil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai Ia datang. Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Melalui perjamuan kudus ini kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Tuhan. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bersama kita naikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu dan besertamu juga. Mari berikan salam damai satu dengan yang lainnya. Jemaat dipersilakan duduk dan mempersiapkan diri untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Terimalah. Tubuh Kristus, terimalah. Tubuh Kristus, terimalah. Dahaga dan lapar, Tubuh Kristus, terimalah. Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci. Saat jiwa mengering dan hamba,
Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh. Bagi adik-adik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah menerima tubuh Kristus, ambillah waktu hening sejenak, berdoa, mensyukuri, dan bersiap menyambut dengan syukur. Kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Bagi Bapak Ibu yang belum terlayani, tolong angkat tangan supaya bisa dilayani. Ya. Sisi sini ada yang belum terlayani, angkat tangan. Cukup. Atas, apakah ada yang belum terlayani? Cukup, puji Tuhan. Sekali lagi, bagi yang belum terlayani, tolong angkat tangan untuk bisa dilayani segera. Tubuh Kristus terimalah. 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 Silahkan Bapak Ibu membuka plastiknya terlebih dahulu untuk nanti perayaan perjamuan kudus bisa kita rayakan dengan penuh hikmat. Mari kita angkat roti kita sambil mengingat kembali bahwa Tuhan Yesus sudah rela mengorbankan diri. Tubuhnya tercabik-cabik dan tubuhnya diserahkan untuk keselamatan kita. Makanlah sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan kita. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Terimalah. Darah Kristus, terimalah. Darah Kristus, terimalah. Darah Kristus, terimalah.
Darah Kristus terimalah. Darah Kristus terimalah. Darah Kristus terimalah. Bagi Bapak Ibu yang tidak berkenan dengan air anggur dan membutuhkan air teh, bisa angkat tangan untuk dilayani oleh Penatua Agus dan Penatua Oni. Saat jiwa dahaga dan lama, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci. Saat jiwa mengering dan hampa, Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah nan suci. Perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Bagi yang ingin dilayani air teh, tolong angkat tangan. Sekali lagi. Baik, cukup. Bagi yang sudah menerima cawan syukur, dipersilahkan mengambil waktu hening, mempersiapkan diri, menyambut perjamuan kudus Tuhan, menyambut darah Kristus. Adakah Bapak Ibu yang di bawah yang belum terlayani, angkat tangan? Cukup. Atas? Cukup. Di luar? Silakan. Darah Kristus terimalah. 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 Jemaat Tuhan, mari kita angkat cawan syukur kita.
mari kita mengingat kembali akan darah Kristus yang harus dicurahkan di kayu salib. Minumlah sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Jemaat Tuhan, dengarkanlah Mazmur 103 ayat 1 sampai 5, 8 sampai 13. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyembuhkan nyawamu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Amin. Jemaat diundang balik berdiri. Di dalam Allah Tritunggal saya katakan kita mendapati Allah yang hidup, Allah yang terus berkarya pada diri kita masing-masing, pada dunia ini, sekarang dan selama-lamanya. Dan Allah itu yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang mulia, nama di atas segala nama. Mari kita tutup bersama ibadah kita dengan menyanyikan PKJ 184, nama Yesus termulia. Di atas segala
surga, teguh lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Mari kita menghidupi karya Allah dan kita wartakan kepada sesama. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya. Terpuji namanya, terpuji namanya, ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan supaya hidupmu selaras dengan karyanya. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pulanglah dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau diutus. Dengan penuh syukur kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. kini bukalah hati dan terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang